Hotang. Yeay! Kak, apa kabar? Betul, bye-bye ya. Gaby Hotang. Baik. Gaby Hotang itu profesinya apa sih? Secara singkat nih, bocoran posisinya saja. Pemain tengah, penyerang. Pemain tengah, betul. Aduh. Pemain tengah. Jadi semua lini bisa, begitu ya Gaby ya? Bisa. Kan sesuai antropologi, masuk kemana aja bisa. Asik. Betul kan? Betul. Iya, karena berhubungan dengan manusia, Kak. Jadi kita mau masuk kemana aja, hayu gitu kan. Tinggal pembawaan diri kita seperti apa. Betul. Jangan sampai kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar, repot juga kita ya. Betul. Yang pertama, Gaby ini dari sini aja udah kelihatan profesinya adalah seorang presenter. Presenter apa saja nanti, yang cerita yang punya profesi itu lebih afdol ya, begitu ya. Yang kedua, profesi Gaby ini banyak, seperti tadi yang dibilang pemain tengah. Pemain tengah itu apa aja? Ini aku sebut cuma 2 loh, nanti cerita banyak pasti Gaby. Yang kedua, Gaby ini berprofesi sebagai konsultan, healthy food konsultan, betul ya? Ya, nggak sengaja akhirnya masuk ke ranah ke sana, Kak. Nanti aku ceritain ya. Betul, dan kerjasamanya luar biasa banget. Dengan siapa? Kementerian yang ada di, jelas di Indonesia dong, tapi dengan siapa-siapa? Nanti Gaby banyak cerita, oke? Yang kedua, yang kedua ini, bintang tamu kita ini luar biasa sekali. Giring Niji ya? Giring Niji bukan? Bukan, Mbak. Lupakan. Betul. Terus mencalonkan presiden juga kan? Wadaw. Kalau pertama kali ini baru pertama aja sudah heboh kayak gini ya. Pertama kali kenal Ari ini di bidang antropologi ragawi, betul ya, ke arah forensik nih. Dengar cerita, waduh, sampai masuk ke media massa juga nih, ya, media cetak. Ari perannya gini dan media massa yang lainnya. Apa sih? Kenapa sih anak muda kok bisa? Aku sendiri kaget kok bisa berkecimpung di dunia bisa dikatakan tradisional art, betul ya, seni tradisional. Nah, Ari Setiawan dia berkecimpung di dunia ludruk, betul ya, seni betul, ludruk. Mbak. Tapi banyak hal tentang ludruk ini dari profesinya, waduh, hebat banget di sini ya. Ada penata tari untuk festivalnya juga nggak main-main, sampai internasional juga. Nah, nanti apa-apa yang mau disampaikan Ari kita dengar langsung aja dari orangnya. Tapi tunggu ya, bersabar, tunggu iklan yang berikut ini. Oke, tepuk tangan untuk Ari dan Gaby Hotang kali ini ya. Oke, Ari dan Gaby, sebelum kita sampai pada profesi yang dijalani, nah aku mau tanya nih, sebetulnya kenapa sih? Gimana sih ceritanya kalian bisa masuk antro? Nggak apa-apa kok, dari beberapa podcast juga orang banyak cerita itu yang kebetulan, yang kesasar ya Mbak. Kesasar, tapi akhirnya menjadi satu buah yang luar biasa. Nah, mungkin dari sini siapa dulu yang boleh cerita nih? Mau Gaby, mau Ari, silakan. Siapa dulu? Gaby boleh. Oke, ladies first ya Kak ya. Oke, betul. Ari angkatan berapa ya Ari ya? Kak Ari angkatan 2009 Mbak. 2009. Oh, baik. Masih ketemu kok, kita masih ketemu Mbak ya. Oh iya ya, masih ya. Masih ketemu Mbak. Iya. Oke, jadi Gaby angkatan 2006. Nggak sengaja masuk ke antropologi. Karena apa? Aku ini anak kedua dari 3 bersaudara, yang dimana jarak anak pertama kedua itu 3 tahun. Jadi satu masuk SMP, satu masuk SMA, satu masuk kuliah, satunya SMA. Nah, unfortunately waktu itu abang aku anak UNER juga, angkatan 2003 ya. 2003 tapi masuk D3 akuntansi. Nah, itu dia apesnya aku gitu kan. Jadi abang itu melanjutin langsung S1, tapi kan nggak bisa lewat SPMB, betul ya. Jadi jalur mandiri atau PMDK, itu zamanku PMDK namanya. Nah, Gaby selalu dibilang mama tidak bisa masuk universitas swasta, ya kan? Betul. Terus, aduh aku apa ya? Aku itu kalau sekolah ya oke-oke aja gitu loh, maksudnya yang ngikut gitu kan. Terus kiblatnya adalah Universitas Airlangga. Waktu kelas 3 aku bingung nih. Nah biasa nih, kita harus atur strategi kan.
Aku lihat passing grade mana yang penting masuk antropologi, masuk Universitas Erlangga, bener nggak? Yang penting masuk UNER dulu, aku cek dulu peminatnya mana nih yang kira-kira aku bisa. Dan aku tuh punya opungku tuh masih di Belanda loh. Dan beliau itu bilang, nenek atau kakek betul ya? Iya, nenek, opung Boru ya. Dia alumni SMA 5. Terus di Belanda itu dia itu ilmu sosial juga. Dia bilang, waktu itu aku minta aku mau jadi pramugari gitu kan ya. Tapi mama nggak izinin dan aku memang nggak bisa berenang. Nah itu dia, mentok nih hidup gue. Mau nggak mau aku harus kuliah. Terus habis itu sudah, akhirnya aku cari nih, mana nih peminatnya nggak banyak. Dan aku bisa nih, EKE passing grade, bener ya. Akhirnya ya udah aku coba, pilihan pertama itu antropologi, pilihan kedua bahasa Indonesia. Nah, kenapa aku pilih antropologi? Karena opung aku cerita bahwa di Jerman itu antropologi itu diakui. Gitu kan, dengan mama yang mama papa aku dari keluarga yang sederhana, akhirnya aku punya mimpi nih, oh ternyata jurusan ini tuh ilmu manusia kok, ternyata di Jerman itu diakuin gitu loh. Dan ternyata antropologi ini membawa aku banyak hal, seperti kayak aku lolos VJ-Han, kayak aku lolos yang namanya Pentin, itu gara-gara antropologi. Mereka selalu tanya, antropologi itu apa gitu loh. Ilmu apa? Terus akhirnya aku siaran radio, terus habis itu ya kayaknya Tuhan tuh membawa aku di tempat yang tepat gitu loh. Ya kan, di saat yang tepat. Aku nggak bisa punya pilihan, aku nggak bisa masuk ke swasta, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata aku menikmati sekali di situ gitu. Luar biasa, gara-gara antro ya. Jadi jualan antro walaupun masih semester awal begitu ya. Udah laku antro. Oke, waduh, dari awal aja udah seru kayak gini. Kalau Ari nih, gimana ceritanya Ari? Masuk antropologi apa sama kayak Gaby, cup cap cup, mana sih kira-kira bisa masuk? Atau itu kancing ya? Kayaknya sedikit banyak sama ya, bukan sama-sama pilihan pertama juga karena memang waktu itu, tapi aku lebih karena dikomporin temanku. Jadi karena aku gap year, aku sebenarnya lulusan 2008, tapi karena nggak keterima negeri, jadi aku awalnya pengennya itu pendidikan bahasa Jepang. Tapi karena waktu yang 2008 nggak keterima, aku berhenti setahun kan. Nah, sama temanku SMA yang akhirnya masuk antro juga, dia masuk 2008, kayak tiap hari itu diiming-iming, aku jalan-jalan ke sini loh, aku hari ini bulan ini kuliah lapangan ke sini, aku kuliah lapangan ke sini, kayak gila enak banget jalan-jalan mulu. Jalan terus kan ya, Pak. Itu jalan-jalan terus, PKL kemana. Udah, wis masuk antro aja, enak melaku tok kuliah ini. Ya dasarnya emang kita berdua sama seneng jalan-jalan dan seneng pulang lah istilahnya. Akhirnya udahlah, akhirnya tahun depannya aku milih antro, dan yang kedua sama juga sastra Indonesia juga, karena milih yang passing grade-nya yang ya negeri lah, sama sebenarnya. Temennya masuk antro? Enggak? Iya, temenku masuk antro 2008. Sama berarti kalian? Ya, akhirnya ketemu. Tapi jadi beda angkatan. Oh, dia lebih dulu kan? Ya, karena aku gap year 1 tahun. Kayak gitu. Terus setelah masuk ternyata, ya bener sih banyak jalan-jalannya dan enak kamu, nggak ada hitung-hitungannya kayak gitu. Kita berdua juga alergi matematika kayak gitu kan, alergi hitung-hitungan. Kebetulan dari kelas. Ada loh, statistik ada loh. Ya, tapi kan cuman kayak sedikit banget gitu loh. Ya, aku sedikit tapi yang ngulang loh statistik terus. Tapi ternyata setelah masuk ikut ragawi juga, hitung-hitungan lagi ternyata. Bener. Kayak gitu, jadi akhirnya senengnya karena banyak jalan-jalan, dan ya dari situ akhirnya yang tadinya malas ketemu hitung-hitungan, tapi ternyata masih ketemu hitung-hitungan, tapi ya tetap bersyukur sih karena antro ini kemudian hobiku juga yang kayak di kesenian kayak gitu, itu aku bisa belajar juga dari kuliah-kuliah di antropologi kayak gitu-gitu, mengembangkan. Terakomodasi ya? Iya, terakomodasi juga. Akhirnya juga tahu istilahnya kalau kita biasanya jalan-jalan kan, kalau traveling gitu kan, kita paling ke tempat wisata atau kayak tempat wisata atau yang pantai lah, gunung. Tapi ketika kita PKL, kita dapat pengalaman gimana caranya
dekat sama warga sekitar, gimana caranya kemudian kita berbaur, bersosialisasi. Diterima. Itu yang sangat penting kemudian buatku sih, kayak wisata yang jenis wisata yang lain lah, jenis wisata yang lain yang yang berfaedah ya. Nggak cuma pantai, nggak cuma gunung, nggak cuma gitu-gitu, tapi belajar hidup di tempat orang kayak gitu, gimana sih menghargai adat istiadat setempat, bagaimana kita istilahnya serawung sama orang-orang yang mungkin kebudayaannya berbeda dengan kita sehari-hari di Surabaya kayak gitu. Mantap. Kalau pengalaman-pengalaman tadi kan membuat kalian, ya walaupun istilahnya kalian itu berangkat naik mobil yang nggak tahu tujuan dan peta, ya kan? Kayak Dora aja pergi pakai bawa peta. Kita pergi tanpa peta, tapi ternyata yang jadi petanya adalah pengalaman kita sendiri ketika masuk antro, dan antro itu sendiri, betul ya? Nah, kalau itu tadi ada kemarin nih ada ketakutan, jangan ditanya ini ya. Sekarang aku mau tanya dulu, apa sih yang diingat dari waktu kuliah? Ari udah lulus kan ya? Udah. Yora, terus biro tahun. 2009 udah 10 tahun. 12 tahun yang lalu. Nah, dari beberapa, kita bilang 10 tahun yang lalu lah ya, 10, hampir 15 ya, 10, ya, whatever lah ya. Betul, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Bisa diukur ya umurnya berapa ya, dan sudah punya anak berapa, udah bisa diukur ya. Nah, dari sini aku mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang kalian sebut aja satu mata kuliah, atau apa sih yang kalian ingat ketika belajar antropologi di kampus? Ayo, ada yang ingat enggak? Belajar apa dan apa yang paling berkesan? Asia Timur. Aku senang. Oh, nggak? Ada ya. Dosennya siapa? Bu Retno. Iya, gimana itu? Zamanku berarti si Joro. Dia paling baik sama aku. Kok tiap aku, Bu, aku izin mau karantina pentin. Oke. Ya. Bu Retno. Sama perikanan ya, kelautan atau perikanan ya, pakai maritim ya? Kelautan. Maritim ya? Maritim. Iya, maritim. Aku masih inget nih. itu yang diingat itu ya, baiknya dosen antro itu kayak gimana ya, bisa menyelami kebutuhan mahasiswanya gitu. Ya, aku sih langsung curhat ya. Aku tuh senangnya gini, di antro itu karena belum terlalu banyak orang yang seling apa sih antro itu gitu kan, itu malah menjadi peluang buat aku gitu loh. Waktu misalnya aku VJ-han itu cuma diambil 2 loh. Waktu angkatanku itu 2009 itu cuma diambil 2, aku tuh diem audisi. Terus habis itu aku tuh diem audisi, umurku masih 19 tahun, aku lolos. Aku ingat banget, aku sama anak FISIP dari Unibrau. Cuma 2 aja, dari Jawa Timur. Nah, mereka itu tanya, apa sih antropologi itu? Kayak gimana gitu kan. Terus kamu kalau misalnya kamu lolos gitu kan, gimana dengan kuliah kamu? Mereka selalu tanya itu gitu kan. Terus habis itu sudah, besoknya aku dinyatakan lolos. Ternyata aku tidak bisa berangkat, pemirsa. Kenapa? Karena aku diam-diam audisi, mama bapakku tidak tahu. Jadi ditolak. You can imagine kan, aku tuh udah pengen di billboard gitu kan. Kan impian anak mahasiswa ya nggak sih, siapa sih yang nggak pengen, betul kan ya gitu. Terus tapi it's okay, no problem. Aku nggak berangkat, aku tetap kuliah waktu itu. Mama papa pengen aku tetap selesaiin antropologinya. Betul. Tapi itu yang benar-benar aku ingat gitu kan, antropologi itu apa sih, Gap? Mereka tuh tanya gitu loh. Terus habis itu waktu aku udah nggak lolos, aku nggak berangkat, ada audisi lagi pentin, mereka tanya lagi antropologi itu apa? Betul. Iya, dan Om Helmi pun waktu di juri itu, kamu milih kuliah atau tetap ini gitu kan, karena waktu mau langsung ditarik kan ke Trans kan. Tapi mama papa tetap aku pengen sekolah, tetap selesaikan dulu gitu kan. Dan antropologi ini waktu Ragawi bener ya, itu bener-bener yang, bukunya tuh kan mahal, sobota. Ya enggak. Tapi karena
karena dunia mempermudah gitu kan, akhirnya ada lah yang datang gitu kan, seorang dokter lagi sekolah gitu, punya sobota nggak? Jadi aku tuh menjual antropologi juga. Aku lagi belajar antropologi ragawi nih gitu. Aku boleh pinjam sobota nggak? Daripada aku beli kan, berapa duit sobota? Benar nggak? Itu bagian dari strategi ya. Dan untungnya, kamu emang jurusan apa? Antropologi. Aku bilang gitu. Oh, I see. Kamu belajar antropologi. Iya, aku mau jadi forensik. Aku bilang. Padahal aku nggak ngerti belas. Akhirnya buku sobota itu kayaknya aku kasih teman aku yang suka bantuin aku ya, bantuin aku di kampus gitu. Ada salah satu teman dari daerah, dia itu kalem aja. Aku tuh tanya, kamu mau nggak bantuin aku dengan kesibukan aku yang melebihi ini kan, melebihi sosok sibuk. Ya kan aku dulu aku kan siaran toh di Hard Rock FM, terus lanjut SBO TV, lanjut. Makanya kuliah itu benar-benar yang menyenangkan sekali gitu loh, yang aku benar-benar antropologi ini ternyata aku bisa kok tampil dengan antropologi aku gitu. Oke, sip. Kalau Ari gimana Ri? Apa Ri yang diingat Ri? Kira-kira kuliah antro apa sih yang paling diingat dan berkesan sekali ketika belajar antropologi? Kalau aku sih yang paling berkesan, banyak sih yang berkesan ya, dalam artian kalau untuk aku suka etnografi Jawa, etnografi Bali, kayak gitu. Jadi bisa emang belajar dan belajar kebudayaan secara detail di situ. Kemudian kalau dari ragawi, aku kebetulan meskipun aku skripsinya akhirnya tidak ragawi karena terlalu susah, nggak kuat ternyata otak aku. Tapi tetap aku ambil banyak kuliah ragawi dan mulai dari kayak kita pergi ekskavasi ke gua-gua itu sampai sekarang masih keinget banget tuh apa sensasinya, perjuangannya, gimana kita berkotor-kotor ya, dan tapi seneng juga bahkan ketika nemu cuman tulang apa seuprit ini aja itu udah kayak nemu harta karun gitu. Berlian ya, kayak nemu berlian. Kayak nemu berlian, padahal cuman kayak nemu tulang apa kayak gitu. Seneng banget. Tulang ayam. Hebat, iya dia suka. Aku paling stres kalau PKL. Aduh. Itu bagaikan momok kalau PKL. Loh, aku malah suka. Karena kan cuan-cuanku lewat. Oh iya, baiklah. Kalau aku emang suka jalan-jalan, jadi suka PKL. Betul, karena dia seharusnya lebih interest ke PKL. Kalau aku dulu yang aku cari juga PKL pertama. Sama ya, Mbak. Ini sedikit cerita ya, di zaman kami yang masih muda ini ya, dibandingkan kalian ya. Itu pertama kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu, ya kan? Betul. Yang kita harus pelajari dan kita harus berbaur supaya diterima. Nggak pernah kita lihat. Kedua, ada sisa uang PKL yang bisa buat beli jajan. Enak kayak nyisa ya, kita malah nombok loh. Malah nombok Mbak kayaknya. Iya, Ibu kayaknya matematika mantap nih. Kita malah nombok kayak zaman-zaman kita itu ya udah ya. Udah harus kalau aku bagaimana caranya biar nggak ikut PKL? Itu paling iya loh. Dari situ aja antro itu ketika kita belajar itu sudah mengajarkan kita strategi. Misalkan dengan satu tujuan 3 mata kuliah yang sama kita gabungkan jadi satu. Jadi satu biar jadi posnya ada 3, satu tujuan. Untungnya banyak, lumayan waktu itu 20.000 itu lumayan loh. Betul. Kan kita malah pengennya pisah-pisah biar banyak kali jalan-jalannya, biar beda-beda maksudnya, Mbak. Betul. Oke, kita pas itu dulu ya. Oke, yang kedua, yang kesekian. Mau nanya nih, antro belajar tentang bagaimana, kata kuncinya adalah kita memahami setiap manusia. Apapun itu terkait dengan manusia. Kemarin sudah disebutkan selama manusia ada berarti antro itu ya pasti ada. Kayak gitu kan. Nah, lepas kita sudah punya modal itu. Nah, akhirnya membawa kalian nih, Ari. Atau Ari sebelumnya aku nggak tahu nih, nanti Ari boleh cerita apakah Ari itu sebelumnya sudah masuk dunia art, seni, yang akhirnya diperkuat lagi dengan antro, atau dari antro baru masuk art, dan bagaimana nih kontribusi antronya di dalam artnya atau profesi seninya Ari nih. Berikut juga nanti Gaby juga bagaimana antro ini bisa
berkontribusi banyak, antropologi ini berkontribusi banyak di bidangnya presenter, entertain lah kita bilang ya, entertain maupun konsultan yang dijalankan oleh Gaby. Mungkin Ari bisa cerita terlebih dahulu. Kalau aku sendiri sebenarnya sebelum masuk antro, itu udah mulai memang suka teater awalnya. Dan mulai masuk ke dunia ludruk itu ya mulai SMA itu karena teaternya sering nggarap ludruk, akhirnya ya terjun ke dunia ludruk. Tapi kemudian ketika aku masuk antro dan ada apa ya istilahnya passion ke ludruk juga kayak gitu, akhirnya lebih ini sih, karena akhirnya dapat kuliah antropologi kesenian, dapat kuliah etnografi Jawa, kemudian belajar karakteristik orang-orang, dan terutama adalah aku masih ingat adalah relativisme kebudayaan. Jadi kemudian kita ngomong satu budaya itu nggak ada yang kemudian budaya ini negatif atau positif sesuai kita, tapi kita harus lihat gimana orang-orang itu memaknai kebudayaan mereka masing-masing. Kadang kita mikir, kok kayak gini sih budayanya, misalnya nih di ludruk misalnya, kok cowok dengan cewek sih kayak gitu. Betul. Mungkin orang-orang luar yang nggak tahu itu bisa ngejar seenaknya sendiri lah, makanya nggak bisa tuh, nggak boleh apalah dengan kacamata masing-masing mereka, kacamata budaya mereka masing-masing. Tapi karena aku belajar antropologi, jadi kemudian maksudnya penggunaan cross gender kayak di atau ini kayak gini loh, ternyata nilai di balik itu ya banyak banget, nggak cuman yang orang lihat dari satu kacamata aja. Itu yang bikin kemudian lebih enak aku ketika belajar tentang kesenian yang lain. Terus kemudian ketika bikin karya juga banyak modal-modal dari kuliah lapangan, dari apa yang kemudian kayaknya daerah sini menarik, ini aku pernah kesini dulu, ini bagus ceritanya apa kayak gitu. Itu benar-benar bisa masuk sih ke dalam aku ketika aku berkarya, terutama di dunia ludruk kayak gitu. Betul ya, dari hasil pembelajaran ketika kita bisa langsung lihat di lapangan kayak gimana karakteristik tiap orang maupun budaya, kita bisa masukkan itu ke peran ludruk gitu, kayak gitu ya. Betul. Guyonane mungkin atau Iya, guyonan juga kayak gitu-gitu. Terus karakter masyarakat Jawa Timur terutama, karena kan memang ludruk kan basicnya lebih ke Jawa Timur, itu ya akhirnya masuk banget. Kan terbagi banyak ya, Jawa Timur kan banyak. Beda itu ya, beda. Ludruk daerah Pandalungan udah beda, bahasanya udah banyak Maduranya kayak gitu-gitu. Kamu sampai belajar kayak gitu, Ari? Iya, sampai belajar kayak gitu. Luar biasa, betul. Keren ya, sampai mendalam. Betul. Nah, nanti Gaby juga akan cerita tentang kalau aku lihat sih kalau Gaby ini ke arah bisa dibilang pop culture. Betul ya? Apa yang dijalani Gaby itu pop culture, sedangkan Ari jalankan itu sebuah art yang tradisional art kan kayak gitu. Nah, kalau Gaby bagaimana Gaby antropologi? Kalau tadi di tradisional art, si antropologi ini bisa masuk, bahkan itu menjadi modal besar juga untuk Ari bisa menjalankan dengan baik setiap perannya. Kalau di Gaby bagaimana di pop culture-nya? Oh, kalau aku kan maksudnya Kak Ari ini kan sampai mendalam banget. Kalau aku sih cuman yang dasar-dasar aja ya, seperti Homo homini lupus, yang itu tuh manusia adalah bagi serigala gitu kan, bagi sesamanya. Itu aku pakai maksudnya untuk menjaga diriku. Karena kan aku tiap hari ketemu orang baru yang nggak aku kenal. Tapi aku tidak bisa, bagaimana bisa membawa diriku setiap ketemu klien, setiap ketemu audiens, ketemu apa. Jadi itu yang bikin aku, kalau misalnya apa yang di luar, maksudnya orang-orang yang di luar aku itu, yang nggak aku kenal, itu biasanya aku observasi dulu. Karena kan antropologi adalah ilmu observasi, benar nggak? Tapi tanpa kita judge. Jadi kita itu bagi aku itu bikin pegangan aku sih, oh ini kayaknya orangnya kayak gini ya, gini. Jadi aku bisa membawa diri aku kemana-mana gitu loh, Kak. Oke. Nah, untuk hari ini, aku lihat profilmu itu luar biasa banget loh. Yang pertama delegasi seni Asia Youth Festival 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus penata tari festival Tlatah Bocah 11, 12, 13 itu apa ya, Ri? Untuk delegasi Airlangga. Nah, penata tari untuk ludruk
Remaja Marsudi Laras dan Irama Budaya Surabaya. Waduh, luar biasa sekali pengalamannya. Itu bagaimana? Enggak sih, Mbak. Enggak, biasa aja. Enggak. Keren banget loh. Aku diajak kok sekali-sekali ngeludruk, ya apa? Setuju nggak? Iya, ntar Mbak ngomong sama Mbak Mimi. Mbak Mimi ya Mbak diajak Mbak Gaby. Tadi udah bilang di chat, grup chat. Nanti Gaby diajak katanya. Maksudnya gimana? Kamu di usia muda bisa jadi penata tari. Iya loh. Jadi apa? Sebenarnya kalau di Ludruk sendiri tuh, kalau aku cerita yang untuk Telatah Bocah itu kan karena aku dulu ikut UKTK di UNER. Nah, karena kemudian anak-anak UKTK itu udah bukan angkatanku lagi, jadi aku kayak natat adik-adik di bawahku kan, adik-adik tingkat. Itu mulai tahun 15, 16, 17 kalau nggak salah. Ya, sekitar tahun itu, tiga kali kan. Ya karena mereka harus acara Telatah Bocah itu kan di lereng Merapi, lereng sekitar pegunungan Merapi dan sekitarnya di Magelang, Jogja kayak gitu-gitu. Karena kita delegasi Jawa Timur nih dari UKTK UNER dan otomatis diminta untuk menampilkan sesuatu yang khas Jawa Timur. Apa mereka kepikiran? Ludruk, siapa yang harus dihubungi ketika bikin ludruk? Oh, Mas Ari nih, kayak gitu. Jadi akhirnya saya turun gunung lah, karena saya udah jarang juga ke kampus sebenarnya waktu itu udah. Turun gunung. Udah lulus itu dipanggil lagi. Jadi kayak ya udah deh, ya udah bantuin karena adik-adik yang punya gawe kayak gitu kan. Jadi akhirnya karena mereka memang pengen bawa ludruk itu ke festival tersebut, jadi akhirnya ya udah sini aku bantuin mulai bikin naskah, kayak penyutradaraan juga. Nah, latihannya kayak gitu bantuin. Kalau penata tari sih ya sebenarnya nggak se-wow yang dipikirkan orang-orang, karena di ludruk itu tariannya itu nggak yang seribet tarian-tarian yang kayak gitu, jadi cuma hidup nggak seribet tarian-tarian itu ya. Padahal tariannya porsi tarian dalam ludruk itu kan cuma sedikit, kan lebih banyak dramanya, istilahnya lebih banyak drama. Jadi porsi tarian nggak terlalu banyak kayak gitu. Kalau di Telatah Bocah emang aku yang pegang hampir semuanya. Jadi mulai penyutradaraan, mulai penulis naskah, kayak pelatih juga. Wah, luar biasa, totalitas betul. Jadi full mereka itu mulai dari yang nggak bisa, mereka kan kebanyakan penari sama pemain gamelan tuh, jadi untuk acting mereka kayak belum ada basic sama sekali karena bukan anak teater kan. Dari mulai mereka nol, actingnya masih malu-malu, masih ketawa-ketawa, masih apa, sampai akhirnya mereka bisa memerankan satu tokoh itu. Ya seneng banget sih liatnya adik-adikku mau untuk belajar ludruk kayak gitu, mau untuk masih kepikiran untuk membawakan kesenian ludruk ke luar daerah Jawa Timur kayak gitu sih. Masih banyak nggak sih anak muda itu yang berminat di ludruk? Kalau dibilang banyak sih enggak kalau saat ini, tapi ada tapi tidak cukup, ya nggak cukup banyak sebenarnya masih. Tapi untuk kemudian ludruk remaja yang mulai muncul di Surabaya ini saat ini udah lumayan, meskipun kemudian protol lagi gara-gara pandemi ini, gara-gara kita jadi jarang pentas, jarang latihan kan, akhirnya ya protol lagi gara-gara ini. Tapi ya sebelum pandemi ini udah mulai cukup banyak yang anak-anak muda yang melirik lagi atau mau untuk belajar lagi kayak gitu. Oke. Sekali lagi untuk Ari, bisa nggak kita bawa ludruk ini bersaing dengan misalkan K-pop? Ada dasarnya harusnya. Sebenarnya kalau K-pop, kita ngomongin K-pop terlalu gede ya, karena K-pop itu industri yang sudah kayak apa istilahnya? Industri yang benar-benar mereka termanage dengan baik, mulai dari jualan artisnya, jualan merchandise-nya, dan betul. Aduh, aku takut ntar aku maksudnya ludruk ini bisa nggak dibawa setenar itu harusnya? Aku takut ngomongin K-pop, ntar aku dibully sama BTS. Nah, ini kita bandingkan dengan yang sama-sama kesenian tradisional aja. Misalnya kabaret di Thailand atau kabuki di Jepang. Kita ludruk bisa menyamai ke apa istilahnya, kepopuleran mereka di negaranya sendiri kayak gitu. Jadi ketika misalnya orang kalau ke Thailand belum nonton kabaret, belum ke Thailand, ya kan gitu kan misalnya kan. Orang kalau ke Jepang misalnya belum nonton kabuki, kabuki itu jadi teater yang kemudian orang yang sangat dibanggakan sekali oleh orang Jepang.
kayak gitu. Ludruk sangat Kalau punya nggak ke Jawa Timur, nggak lihat ludruk, nggak afdol gitu ya? ya harusnya kayak gitu. Kalau ke Jawa Timur belum lihat ludruk, kita sementara. Tapi kenyataannya Surabaya pun nggak punya kayak gedung pertunjukan yang representatif atau Khusus yang ya? bisa digunakan untuk pertunjukan seni tradisi, misalnya ludruk. Itu belum ada kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menonton podcast kita nanti jadi PR nih, khususnya Jawa Timur atau Surabaya, paling tidak sediakan dong bagi kami fasilitas untuk semua seniman yang ada, khususnya seniman tradisional, supaya kami bisa memberikan satu bentuk usaha, gerakan, melestarikan budaya kita. Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Betul nggak, Gaby? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Nah, nanti MC-nya dari dunia yang pop. Bisa ambil Gaby di sini. Gaby, lu cerita dulu dong, Gab. Kalau bisa dibilang ya, prestasi tertinggi dan paling bagaimana gitu ya, berkesan banget. Semua prestasi pasti berkesan ya. Tapi yang paling bagaimana, dan ini mungkin bisa ditularkan untuk khalayak muda ya, khususnya juga semua bisa. Saya antropolog, aku bisa jalan di sini. Jadi tidak melulu orang berpikir tentang antropolog itu hanya sebatas kajian ilmiah saja. Orang yang ruang lingkupnya di ilmiah, di tukang seni, di bagian pop culture, Gaby ya itu bisa masuk. Mungkin Gaby bisa cerita di situ, Gaby. Oke, jadi kan yang aku pelajari nih ya, apa namanya, kalau kita di antropologi itu, yuk kita sama-sama kita buang yang namanya apa ya, brand image gitu loh, bahwa antropologi itu kuno, antropologi itu maaf ya, benar kan ya, yang berbau-bau dengan yang zaman baheula gitu loh. Padahal ilmu kita ini bisa kita gunakan di mana aja. Mungkin salah satunya kita sebagai mahasiswa yang update, yang dress up seperti itu loh. Jadi orang-orang makanya kadang-kadang itu kalian ini jurusan apa sih gitu kan? Antro rasa apa gitu kan? Jadi iya, jadi kalau misalnya teman-teman mau yang itu, yuk kita sama-sama kita juga perluas lagi gitu. Kita gabung sama jurusan-jurusan lain, kita hype bareng-bareng kayak gitu. Berintegrasi ya. Apa? Berintegrasi. Iya, betul. Terus kita mau apa ya? Mau mencoba dunia yang baru gitu loh. Misalnya ya kita masuk ke dunia entertainment. Terus kita mau PR dan sebagainya atau apa, itu sebenarnya kita bisa gitu loh. Dan sekali lagi kita juga harus maksudnya dari packaging dulu gitu loh, Kak. Iya kan, gitu kan. Waktu aku apa ya, yang bikin aku happy itu waktu aku jadi penyiar radio 105,9 IBS FM The Teenage Spirit Station. Nah, itu kan. Itu aku happy gitu loh. Maksudnya nggak gini-gini amat kok antropologi gitu loh. Nggak kolot-kolot amat kok, kalian aja nggak tahu gitu kan. Atau juga angkatan kami juga banyak yang akhirnya masuk ke bank, kemana-mana gitu kan ya. Ada juga yang fotografer di Jawa Pos, kayak gitu angkatan kami gitu. Terus habis itu apalagi ya, bisa masuk Pentin, terus aku juga bisa lanjut di Antv, ISL, League gitu kan, Liga League gitu waktu itu. Terus sampai sekarang pun aku juga, maksudnya kamu dulu kamu alumni mana? UNER, apa? FISIP antropologi. Terus akhirnya mereka penasaran apa sih antropologi itu, yang fosil-fosil itu ya, itu arkeologi. Hello. Atau yang bintang-bintang itu ya, yang perbintangan itu ya. Iya. Astronomi guys, gitu, ya kan. Dan kalau nggak salah setelah angkatan kami ini lumayan loh pertumbuhannya, bener ya Ari ya? Sekarang sudah berapa? Ratusan, tiap angkatan rata-rata. Sekarang udah ratusan. Iya, kan kita apa namanya, inisiasi ke sekolah-sekolah ya, kalau nggak salah namanya itu ya kan, kayak gitu. Jadi itulah yang harus kita support gitu loh. Maksudnya ada poin angkatan ini tuh siapa yang bisa kita ayo gitu. Itu dia yang kita ceritakan
kayak gitu kan, kayak misalnya Kak Ari ini ludruk, dia itu udah go internasional, dia ini. Jadi kita tuh karena kan ya anak-anak SMA atau generasi sekarang itu kan maunya apa, jangan-jangan habis ini nanti ada antropologi digital lagi. Pasti. Ya kan? Pasti. Gimana antropologi digital ini untuk kedepannya gitu. Betul. Jadi kita memang harus menjual bahwa antropologi ini bisa diterima di mana aja. Termasuk teman-teman nih, adik-adik nih ya, angkatan selanjutnya ini, ayo kita hits gitu loh. Bener nggak? Betul. Lewat banyak cara, bisa cara apa saja, tidak harus satu jalur. Banyak jalan menuju Roma, betul ya? Betul. Apalagi kita kan kalau aku tuh banyak ya, misalnya sama kerabat-kerabat UGM gitu kan ya, jadi sering ngobrol sama mereka karena kan waktu itu aku ada setahun itu mesti ada jatah MC di Jogja. Jadi yang aku hubungin adalah teman-teman atau kerabat antro yang di UGM. Iya, yang di UGM, karena mereka tuh merasa kita tuh saudara gitu loh. Betul. Itu salah satu fungsi antropologi juga, Mbak, bener. Ya kan? Banyak gitu dari mana-mana. Iya. Betul. Terus ada yang main hati lagi kan? Jadi kan gini, iya, jadi itu dan aku tuh banyak ngobrol sama mereka. Jadi kan anak teman-teman kerabat kita tuh banyak yang pergi ke Eropa kan untuk mendapatkan banyak, apalagi sekarang banyak beasiswa itu yang bisa kita gunakan gitu kan. Jadi ini kesempatannya untuk adik-adik kelas gitu kan, untuk bisa menikmati fasilitas yang ada. Di Eropa itu kita itu benar-benar diakuin gitu loh, antropologi itu. Benar nggak? Betul. Sebuah jurusan yang sangat bergengsi ya. Karena bagaimana tugas kita ini memang kita membranding antro sendiri dari diri kita, betul nggak sih? Kalau kita sendiri sebagai antropolog ngelihat dari luar itu minus, jelek akhirnya. Tapi kalau kita melihat bahwa kita ini layak untuk diperhitungkan, itulah poin kita di situ. Seorang antropolog harusnya ahli membranding dirinya sendiri, begitu kan? Setuju ya? Betul. Iya. Lewat banyak cara. Oke. Antro jadi momok. Semua akhirnya pilih antro ya. Oke. Kalau boleh bertanya lagi, sebelum kita sampai ke permainan, sudah siap untuk permainan. Satu ini aku pengen sih, ini Gaby membawakan satu presentnya, mandu acara, misalkan kita berandai-andai untuk menampilkan ludruk dari Ari. Paling enggak beberapa part gitu ya, 1 atau 2 part. Kita bermain peran maksudnya hari ini. Bermain peran. Nah, Gaby tapi orang nganggo bahasa Jawa toh. Sembarang bahasa Jawa, bahasa Jepang, saya bahasa. Pokoknya bahasa Batak juga enggak apa-apa. Ya, Boras. Ya, Gaby tolong Gaby bermain peran layaknya Gaby sebagai seorang presenter yang akan menyajikan, boleh bahasa Indonesia, it's okay, terserah. Sebentar, ludruk mau judulnya apa kita Ari? Judul kita apa hari ini? Antro yang mendunia. Wah, aku nggak ngerti masuk nggak ya? Antro yang mendunia. Kita buat skenario cepet nih. Antro yang mendunia. Nanti Ari terserah mau gini perempuan terus gini laki, terserah Ari mau berakting kayak gimana ya. Antro yang mendunia melalui kata-kata dan bagaimana prolognya dan epilognya dari Gaby nih. Nah, gitu ya. Siap ya? Ini jebakan Batman nih, langsung berputar nih. Oke, sudah siap. Untuk pemirsa yang ada di podcast, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Gaby Sihotang, ya, dan Ari Setiawan. Apa saja yang mau ditampilkan? Luar biasa ya. Untuk kelanjutan, kalau kita mau melihat lebih lagi, jangan lupa hubungi AAI Jatim, oke? Dan saksikan nanti AAI Jatim ada acara apa aja, banyak sekali acara yang akan ditampilkan oleh AAI Jatim. Oke, dipersilakan langsung kepada Gaby Sihotang dan Ari Setiawan. Baiklah, selamat pagi Indonesia. Oke, selamat datang. Ini dia, kita berada di gedung podcast 3 Antropologi Milenial. Coba saya mau cek-cek dulu yang angkatan milenial dan milenium.
Ya kan? Oke, sekarang sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa, pertunjukan yang fenomenal, yang akan viral, dan tentunya akan mendapatkan 10 juta viewers dalam 1 jam ke depan. Wow! Dan kalau dulu yang namanya antropologi, orang semua, apa itu? Tapi sekarang di tangan Ari Setiawan, ini dia, Ludruk Antropologi Mendunia. Gitu nggak sih, Kak? Oke, langsung saja ini kita panggilkan dan kita saksikan Ludruk Antro Mendunia. Kul iku ale arek antro pancene oke. Gak ketinggalan pembangunan nih, tapi sayang setitik kurang peminate. Aku iki arek lulusan antro, kepengin ilmu iki kudu dikembangno supaya bisa ditelok negara monco, sebab antro iki ilmu sing nyoto. Gak bakal nyesel melbu antropologi, sebab ilmu iki ilmu sing migunani. Akeh manfaat sing iso mbok temoni, mangkane gak usah kesuwen. Ayo daftar antro saiki. Matur nuwun. Keren Kakak, luar biasa. 2 menit beres urusan ya. Itu dia, kita baru saja menyaksikan Antro Mendunia dari Ari Setiawan. Mantap. Luar biasa. Ini seneng banget. Oke ya. Thank you sudah banyak berbagi. Ya, betul-betul kalian ini antropolog milenial yang tetap membanggakan, yang tetap membawa budaya kita, nggak malu untuk maju dengan nilainya. Nilai antronya mau apapun itu. Oke ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke permainan. Kita tanya jawab aja ya. Tanya jawab cepat aja boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Kita mulai dari Gaby dulu boleh? Aku ini nggak iso iki kayak ya. Aku lemah dalam seperti ini. Lali kape iki. Oke. Aku lemah. Ya. Oke, kita jawab cepat aja ya. Mungkin beberapa poin nanti berhenti untuk menanyakan reasonnya. Oke, yang pertama. Antropologi atau art, Gaby? Antropologi. Antropologi, why antropologi? Ilmu manusia. Jadi aku banyak manusia. Oke, jangan bilang karena kau disewa AAI di sini sekarang ya. Enggak. Aku nggak iso art, aku nggak bisa ngelukis, nggak bisa apa. Oke ya. Yang kedua, hitam atau putih? Putih dong. Putih. Why putih? Ini pakai pemutih. Jangan sebut merek ya. Jangan sebut agar aku bisa dilukiskan dalam kehidupan ini, dicoret dengan warna hitam. Oke, masuk. HP atau agenda? HP dong. HP. Milenial betul. Olahraga atau movie? Olahraga dong. Aku kan tenis. Aku pernah mewakili antro tenis loh. Luar biasa. Oh, ya? Fisik. Iya, aku menang. Dapat cuan. Orang lihat kamu, bukan karena permainanmu, salah. Bukan, nggak ada lawannya soalnya kan. Lawannya cuma anak FK. Berarti aku gak menang. Menang sama anak ekonomi kok nggak salah waktu itu kan peminat tenis nggak banyak tuh. Aku ikut ekstrakurikuler tenis. Oke. Next. Mata kuliah paling berkesan? Asia Timur. Asia Timur. Sama apa? Maritim tadi ya, karena iya, nilainya maritim. A ya. Oke. Politik atau art? Art, wow. Politik atau art? Oke. Giring Niji atau Ari? Giring Niji. Giring Niji. Pilih yang tepat sekali. Tapi Ari lah sekarang ya, keren banget loh Ari ini. Cepet loh dia. Aku nanti kalau ngomong MC tanya itu aku mau ngeludro Kan sekarang tuh banyak tuh MC pantun kan. Betul. Ngeludro aja.
Sambil suaraku serak-serak banjir ini kan. Aku harus punya sesuatu yang berbeda di after pandemic ini. Nilai jual aku. Oke, tepuk tangan untuk Gabi. Thank you Gabi. Kelihatan banget kamu orang milenial banget, pilihan-pilihan yang dipilih ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ari nih. Ari, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke, Sep. Macan atau singa? Macan. Kenapa macan? Macan lebih cantik sih, lebih bagus. Kenapa? Nggak jelas, Ari. Karena macan lebih cantik, lebih bagus. Oh, lebih cantik. Kalau singa lebih Mantap. serem. Merah atau putih? Merah. Merah. Why merah? Merah karena lebih eye catchy, lebih. Oh, eye catching ya. Oke. Lipstick atau pensil alis? Pensil alis. Pensil alis. Iya, soalnya orang mengatakan itu nggak apa-apa, nggak ada pensil alis kayak toyol ya. Oke, next. Bernyanyi atau menari? Menari. Menari, mantap. Kenapa harus menari? Karena kalau bernyanyi nggak terlalu Suaraku fals. sih suaranya aja, jadi mending menari aja. Oke. Yang kedua, yang kesekian, mata kuliah paling berkesan. Paling berkesan itu etnografi Jawa sama kebudayaan klasik Indonesia, KKII. Oh, KKII. Yang terakhir, politik atau art? Ya, tentu saja art. Tentu saja art. Oke, thank you Ari. Sama-sama. Ari, untuk Gaby juga atas partisipasinya yang luar biasa. Nah, sebelum kita tutup untuk sesi terakhir, masih ada ya? Masih ada 1 hari lagi kita ya. Oke, untuk sesi terakhir, adakah paling tidak memberikan motivasi untuk antropologi muda atau kita yang semua berkecimpung di semua profesi, namun latar belakang kita antropologi, apa yang harus kita perbuat? Silakan Ari terlebih dahulu. Untuk adik-adik, teman-teman aja ya, biar kelihatan biar kelihatan setara. Beberapa untuk tahun teman-teman ya. Okay. Untuk teman-teman yang mau masuk atau masih SMA, yang mau bingung mau kuliah atau mungkin sebenarnya ada keinginan untuk masuk antro tapi ragu, ya jangan ragu sih, karena after all semua ilmu ketika kamu jalani dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang kamu cintai, kamu dalami itu pasti akan bermanfaat. Apalagi antropologi yang ilmunya tentang manusia. Ada yang salah satu dosen yang bilang antropologi ini ilmu tempat sampah, di mana semua hal bisa masuk, tapi dari sampah itu belum tentu semuanya nggak berguna, tapi banyak hal yang sebenarnya berguna dan bisa kamu recycle, kamu daur ulang, kamu bikin jadi sesuatu yang oke, kamu bikin jadi sesuatu yang bernilai, meskipun awalnya dilihat orang dari sebuah sampah kayak gitu. Jangan ragu. Sampah yang berharga, betul ya? Betul. Oke, Gaby? Oke, itu dia. Kalau aku mungkin yuk kita ubah brand image dari antropologi seperti itu. Jadi untuk teman-teman mau fokusnya apa, mau goalnya apa, mau visinya apa, jangan lupa ubah branding itu. Misalnya kalau teman-teman banyak yang bilang antropologi itu lampau dan sebagainya, kita harus update dong, kita harus hype dong, kita harus hits dong, kayak gitu. Sehingga kita pun bisa tampil dimanapun kita berada, tanpa orang mengecilkan kita antropologi. Padahal antropologi ini ilmu yang dibutuhkan oleh siapapun, seperti itu. Karena kita pun juga diajari tidak ngejudge, benar ya? Kita cuma observasi, dan ilmu kita ini mulia loh. Kita itu nggak julid kan? Dia itu seperti ini, ternyata dia begini. Bukan, kita cuma memaparkan, tinggal kalian yang memilih. Benar ya? Betul. Setuju. Jadi sebetulnya kita nggak julid, cuma kita memaparkan gitu ya. Isi hati nggak bisa ditipu, mau bicara apa silakan dengar. Nggak dengar ya, aku juga nggak akan berbicara lagi gitu ya. Oke, luar biasa tamu kita hari ini. Thank you untuk Gaby Sihotang. Sama-sama kakak.
Kalau Nanti perlu kamu ke semua- Surabaya ketemu ya. Oh harus, kita harus ketemu ya. Lain waktu kita kesempatan Kopi Darat dan kita buat acara ya. Mungkin dari Ludruk Jawa Timur, lari ke presenter kita Gaby Siotang, dan mungkin kalau butuh penyanyi Batak bisa juga ya. Panggil. Betul, kita harus bersinergi. Karena dengan sinergi itu tidak ada yang rugi. Benar. Betul. Ya, nah untuk semua yang sudah menonton podcast kita hari ini bukan podcast yang terakhir, tapi ini podcast yang akan terus ada, dan jangan lupa selalu follow, ikuti beritanya. Siapa-siapa yang hadir di sini itu dari kita untuk kita. Antropolog yang dapat masuk ke semua lini dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, yang mau tahu lagi tentang nanti acara AAI Jatim Musda di tanggal 27 Juni 2021, jangan lupa ya untuk tetap follow akun YouTube, IG maupun Facebooknya. Jangan lupa mendaftarkan diri ya. Nah, untuk besok kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi AAI Pusat akan menjelaskan mau tahu apa sih, kalau mau baru gabung, apa sih si AAI itu, apa sih bidangnya, bagaimana sih aku harus ngapain sih di dalamnya. Saksikan besok sosialisasi AAI Pusat yang akan masuk pada media kita ini, media IG, media YouTube, dan Facebook yang ada. Jangan lupa ya, dan jangan kemana-mana. Antropologi harus bersatu, membranding dirinya dimanapun dan apapun profesi kita. Bravo, antropologi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye-bye.